segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Seorang lansia yang baru pulang dari berbelanja di pasar dekat rumahnya dijamret oleh pemotor di Medan, Sumatera Utara. Uang jutaan rupiah dan telepon genggam raib dibawa pelaku. Video rekaman CCTV merekam detik-detik terjadi aksi penjamretan terhadap seorang nenek di Jalan Pasundan, Medan, Sumatera Utara. Penjamretan terjadi pada pagi hari saat seorang lansia baru pulang berbelanja dari pasar. Tiba-tiba seorang pemotor yang diduga sudah membuntuti korban langsung berputar arah dengan cepat mengambil tas milik korban. Korban pada saat kejadian shock langsung terdiam. Karena kejadian berlangsung sangat cepat meski tak mengalami luka, namun korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Pagi ya Bang? Pagi. Itu pada saat kejadian korban lagi pulang belanja. Terus Bang, apa yang diambil Bang? Tas lah ya. Tasnya, isinya? Isinya ada uang tunai sama HP juga sih. Ini jalan ini buntu ya Bang? Buntu bisa tembus ke sebelah. Tapi jalannya kecil ya? Kecil. Berarti ada dugaan si pelaku memang udah ngikutin korban ya Bang? Kemungkinan. Karena dari video itu dia sempat mutar kan di ujung. Mutar. Pelaku ada berapa orang Bang? Satu sih. Satu orang. Anak korban menyebut pihak kepolisian dari Polsek Medan baru sudah mengecek lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Berbekal rekaman CCTV dan merekam wajah pelaku, korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang sudah merugikan korban dan meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah dalam aksi tindak kejahatan saat musim mudik Lebaran di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dipicu dendam pribadi karena pernah menjadi korban pengeroyokan, sekelompok pemuda tega melakukan aksi pembacokan terhadap pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Tujuh pemuda ditangkap polisi usai melakukan pembacokan terhadap sejumlah orang yang melintas di jalur mudik Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian berawal pada malam hari saat sekelompok pemuda menggunakan sepeda motor dari kota Banjarnegara menuju timur. Kemudian para pelaku memberhentikan kendaraan dengan cara dipepet dan melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, 6 orang alami luka akibat serangan benda tajam. Namun saat ini hanya 2 orang korban yang melakukan pelaporan. Dari 7 pelaku yang tertangkap, sebanyak 3 orang diantaranya masih di bawah umur. Adapun motif para pelaku sakit hati karena salah satu pelaku pernah menjadi korban pengeroyokan. Atas dasar itu, para pelaku melakukan aksi balas dendam dengan melakukan aksi pembacokan terhadap orang tak dikenal secara acak. Daripada pelaku malam itu naik motor dari rumah dari kota Banjarnegara menuju arah ke timur dari Sigaluh. Dia itu seakan-akan melihat ada orang lewat, di stop, diberhentikan, langsung melakukan tindak pidana penganiayaan. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Tersinggung tidak diberi narkoba jenis sabu oleh temannya, seorang pria menganiaya teman satu kampung hingga tewas di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Usai kejadian, pelaku kabur hingga akhirnya ditangkap polisi di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Maksudnya dia minta apa? Dia minta ditusuk. Ada orang minta ditusuk juga. Kau jujur jelaskan. Jelaskan. Tim unit Resmob Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan langsung menggerebek dan menciduk pria bernama Abdul Karim, 46 tahun, yang kabur ke sebuah rumah BTN Pau Pau, Kabupaten Goa. Abdul Karim diketahui merupakan buronan pelaku penikaman terhadap pria AG, 31 tahun, yang merupakan rekan satu kampungnya di Dusun Manimpahoi, Sinjai, Sulawesi Selatan. Pelaku kabur usai menikam mendadak korban hingga tewas. Setelah ditangkap, polisi lalu melakukan pengembangan dengan menyita barang bukti sebilah badik yang digunakan pelaku.
Pelaku melakukan aksinya usai berpesta miras dan hendak membeli narkoba jenis sabu di rumah korban. Namun, karena korban tidak memberikan sabu, pelaku tersinggung lalu membunuh korban. Awalnya dia berpesta miras dulu. Setelah berpesta miras, pelaku mendatangi rumah pihak korban. Setelah sampai di rumah pihak korban, pelaku mau membeli atau transaksi jenis sabu-sabu. Namun pihak korban tidak memberikan jenis sabu-sabu. Dari situ pihak pelaku dia tersinggung untuk melakukan penikaman kepada pihak korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, M. Nurboni, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembobolan warung kelontong yang ditinggal pemiliknya berlebaran di Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku dan rekannya membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah untuk meringkus seorang pelaku pencurian. Saat digerebek, pelaku sempat melawan, namun akhirnya tidak berkutik. Bersama rekannya, pelaku membobol warung kelontong yang ditinggal pemiliknya berlebaran ke rumah kerabat di Jalan Petamburan Tanah Abang. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Lewat video rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dan rekannya. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Berawal dari viralnya di Instagram, kita langsung menjemput bola untuk memberitahukan kepada korban melaporkan diri ke Polsek Metro Tanah Abang. Setelah kita terima laporannya, kita cek TKP yang kebetulan di situ ada CCTV-nya. Dari hasil Instagram itu kita analisa dari CCTV. Dari situ kita dapat keterangan bahwa pelaku itu dapat kita kenali melalui keterangan-keterangan dari orang-orang setempat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Ranis Sanjaya, iNews melaporkan. Dua rumah dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang terekam kamera pengawas mengacak-acak rumah korban dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku pencurian kabur membawa motor seorang warga saat melewati beberapa blok jalanan di perumahan Nilam Handoko, Kelurahan Najah, Bangkalan. Pelaku masuk rumah korban lewat plafon dan mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop hingga anting emas. Pelaku bahkan juga membawa kabur motor metik korban. Korban menuturkan insiden terjadi saat ia beserta keluarga sedang mudik ke rumah istrinya di Nganjuk, Jawa Timur. Namun 2 hari usai Lebaran, ia kemudian dihubungi paman yang juga tetangga rumahnya bahwa rumah korban terlihat berantakan karena dibobol maling. Usai menggasak harta di rumah korban, pelaku keluar dari pintu depan menggunakan kunci cadangan sambil membawa kabur motor korban. Uniknya, pelaku sempat berganti pakaian dan celana dengan milik korban sebelum meninggalkan lokasi.
Dilaporkan bahwa satu rumah lain yang persis di belakang rumah korban juga kebobolan maling pada waktu bersamaan dan kehilangan sejumlah perhiasan emas. Jadi bobol dari belakang lewat atap. Tahu saya dikasih tahu om saya sekitar sore menjelang maghrib. Nggak tahu rumah sudah acak-acakan. Ya yang hilang tuh Scoopy sama laptop sama anting anak saya yang perempuan. Insiden pencurian ini sudah dilaporkan oleh korban ke Mapores tempat beserta beberapa bukti video rekaman CCTV saat kejadian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah salah seorang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya. Para pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini masuk dengan cara membobol jendela samping rumah dan mengacak-ngacak isi lemari pakaian untuk mencari barang berharga. Yas, ya Allah, rumah kemalingan, Yas. Dibobol jendela dicopot-copotin. Ya Allah, padahal mah itu dari sore tuh udah rapi-rapihin sama ibu tuh, kamar tuh diabrak-abrik. Rumah salah seorang warga di Kampung Ponco Sawah, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol kawanan pelaku pencurian rumah kosong saat ditinggal mudik oleh pemilik rumahnya ke Wonosobo. Pelaku diduga lebih dari satu orang. Menurut orang tua korban, kejadian pencurian diperkirakan sekitar Jumat dini hari. Orang tua korban mengetahui rumah anaknya dibobol pencurian saat akan mematikan lampu rumah, kemudian memeriksa sisi rumah, ternyata ada beberapa barang berharga yang hilang di bawah pelaku. Nah, iya udah terbuka semua. Pas saya masuk lewat jendela, itu kamar anak saya habis semua, diacak-acak, lemarinya juga, pintunya diacak-acak, diubrak-abrik, pokoknya habis dah ceritanya. Nah, pas dilihat TV sama salon sama HP cucu saya itu merek nggak ada. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta minta keterangan saksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.